Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saiful Bahri dari kelas Manajemen Koperasi dan UMKM. Akan menjelaskan materi tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Pembangunan koperasi dan perundang-undangan dalam PJP 1 telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang amat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi, maupun nilai usaha. Koperasi juga telah terlibat dalam berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat, serta sekaligus mulai dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Modal penting lainnya bagi pengembangan koperasi pada PJP 2 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan koperasi yang lebih selaras dengan pembangunan di sektor-sektor lainnya dalam upaya membangun koperasi yang maju dan mandiri. Arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sasaran PJP 2. GBHN 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan koperasi dalam PJP 2 adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi di semua kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya sasaran Repilita 6. Sasaran pembangunan bidang ekonomi dalam Repilita 6 diantaranya adalah tertata dan menetapnya kelembagaan dan sistem koperasi agar koperasi makin efisien serta berperan utama dalam perekonomian rakyat dan berakar dalam masyarakat. Adapun sasaran pembangunan koperasi dalam Repilita 6 adalah koperasi yang makin maju, makin mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha sehat dan mampu berperan di semua bidang, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Tantangan, kendala, dan peluang pembangunan koperasi itu ada beberapa. Tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Intinya, kekuatan koperasi terletak pada anggota yang berspesifikasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sebenarnya, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sudah semakin meningkat. Belum cukup memadai, antara lain sebab
disebabkan oleh berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat di dalam anggotanya. Kendala dalam pembangunan koperasi biasanya ada beberapa hal. Yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi. Jadi tergantung dengan sumber daya manusianya. Yang kedua, lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Jadi kurangnya permodalan dari luar itu juga dapat menyebabkan kendala yang cukup besar terhadap koperasi. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. Tentunya ini sangat berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam produktivitas usahanya, sehingga dapat menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Selanjutnya, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajiban serta belum berfungsinya mekanisme kerja antara pengurus dan antara pengelola koperasi secara menyeluruh. Selanjutnya, masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan perilaku ekonomi lainnya. Kurangnya memadai sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan bagi bank maupun bukan bank. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah. Yang terakhir, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin pada masih rendahnya peran serta dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Peluangnya di Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Perubahan struktur perekonomian nasional menciptakan peluang untuk lebih berkembangnya koperasi pendesaan atau koperasi unit desa atau KUD yang berusaha di bidang agrobisnis dan industri pedesaan lainnya. Sementara Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman akan mendorong diversifikasi usaha koperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 dan meningkatnya prakarsa kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan pembangunan serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan rangka mengembangkan dan kelembagaan usaha dan sistem koperasi untuk peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi. Nah, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.